Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah karena tugas kita sebagai hamba hanyalah bisa bersyukur karena Allah senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian dan Allah tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita, tetapi kadang kita sebagai hambanya sering lalai, bahkan tanpa kita sadari kita pun ingkar dan durhaka kepada Allah. Oleh karena itu, ketika ada hamba Allah atau mungkin diri kita yang ketika lupa dan lalai, tetapi Allah tetap memberikan anugerahnya kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, senantiasalah kita ini mengajak diri kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah jalankan untuk kita. Salah satu bentuk rasa syukur itu adalah marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan segala perintah dan kita menjauhi segala larangan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena teladan terdahulu, yaitu para nabi dan para sahabat, ketika mendapatkan nikmat dari Allah, maka tidak ada harga yang pantas untuk membalas semua kenikmatan itu kecuali hanya dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan tentang bahwasanya setiap diri kita mempunyai potensi amal yang berbeda-beda. Ada yang punya kelebihan di sholatnya, ada yang punya kelebihan di sedekahnya, ada yang punya kelebihan di kekuatan berpuasanya. Sehingga karena potensi ibadah ini tidak sama setiap diri manusia, maka Allah pun memberikan balasan beberapa pintu-pintu surga sesuai dengan pintu-pintu yang mereka akan masuki. Ada pintu dari orang yang suka gemar bersedekah, ada pintu khusus dari orang yang senantiasa berpuasa, dan ada juga pintu yang bukan merupakan ibadah fisik, tetapi ibadah hati, yaitu pintu dari orang-orang yang rela, sabar, dan memaafkan kesalahan. Nah, pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan akan membahas tentang sifat-sifat penghuni surga. Tetapi saya mengingatkan bahwa ketika seseorang itu nanti akan masuk surga, sebelum kita ini akan masuk surga, kita harus ingat ada beberapa fase yang harus kita lewati agar kita ini mampu dan selamat tiba di dalam surga dengan selamat. Dan perjalanan itu bukan ratusan tahun, bahkan bisa ribuan, bahkan bisa jutaan tahun ketika melakukan perjalanan ke dalam surga itu. Dan perjalanan menuju surga ini harus melewati satu pintu yang dinamakan dengan pintu kematian. Oleh karena itu Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang punya nyawa pasti akan merasakan maut, pasti akan merasakan mati. Maka perjalanan orang itu ke akhirat yang entah nanti dia itu masuk surga atau masuk neraka dimulai ketika pintu kematian ini. Oleh karena itu kalau di dunia mungkin paling lama manusia itu hidup 80 atau 100 tahun dan bahkan jarang sekali kita menjumpai orang itu yang mencapai usia lebih dari 100 tahun.
Beda kalau di dalam alam barzah, yaitu di alam kubur. Tergantung jarak kita ini dengan hari kiamat. Kalau misalnya manusia yang pertama dulu, seperti umat-umat nabi-nabi terdahulu, mereka mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, karena apa? Jarak hari kiamat dengan kematian mereka begitu jauh. Maka bagi mereka yang hidup di alam barzah, sesuai dengan jaraknya dengan hari kiamat. Maka kalau misalnya ada seseorang yang meninggal di akhir zaman, maka dia jauh lebih singkat memasuki fase alam barzah ini. Nah, fase pertama ini adalah fase alam barzah. Karena para ulama menghimpun dari beberapa keterangan, ternyata untuk mencapai surga dibutuhkan 13 fase. Dan fase pertama yang ditempuh oleh manusia adalah alam barzah. Nah, sedangkan di alam barzah ini, di alam kubur ini, ada 4 fase. Pertama adalah fase himpitan kubur, di mana setiap orang itu pasti akan merasakan himpitan kubur. Lalu kemudian pada fase yang kedua adalah pertanyaan kubur dari 2 malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga adalah fase azab atau nikmat kubur. Kalau seseorang itu bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, kalau sebaliknya, kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat, dia akan mendapatkan siksaan kubur. Dan pada fase keempat di alam kubur ini adalah tempat ditempatkannya rohnya. Apakah dia diilin atau disijilin. Kalau ilin adalah suatu tempat yang tinggi. Dan orang yang ditempatkan di ilin ini, kata Rasulullah, akan ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru, sehingga ketika dia akan mendekati hari kiamat, dia akan dibangunkan. Dia tidak merasakan siksaan kubur, dia merasakan tidur yang nikmat, ya, dengan selimut dari bulu-bulu yang halus dan harumnya mewangi. Berbalik dengan orang yang mendapatkan siksaan kubur. Selama dia disijilin, salah satu tempat di neraka, dia mendapatkan siksaan yang terus-menerus, tiada henti hingga sampai datangnya hari kiamat. Itu fase yang pertama, yaitu fase alam barzah atau alam kubur. Kemudian fase yang kedua adalah fase peniupan sangkakala. Jadi peniupan sangkakala ini ada 2, yaitu yang pertama, fase kedua adalah peniupan sangkakala yang pertama. Di mana peniupan sangkakala yang pertama ini Allah menghancurkan seluruh isi dari langit dunia. Jadi langit itu kan ada 7 tingkatan ya. Langit dunia ini termasuk matahari, bulan, bintang, ya, dan seluruh yang ada di dalam bumi ini dihancurkan oleh Allah. Tapi langit kedua sampai langit ke-7 dibiarkan. Dari kehancuran langit pertama itu, langit dunia ini, yang disisakan cuma 2, yaitu golongan manusia dan jin. Semuanya sudah hancur kan rata, tetapi hanya 2 golongan makhluk Allah, yaitu manusia dan jin. Sehingga pada fase yang pertama ini, mereka akan disisakan masing-masing mereka, yaitu dari golongan manusia dan jin itu adalah tulang ekor mereka. Lalu kemudian Allah menurunkan sebuah hujan yang menetes tepat di atas tulang ekor mereka. Sehingga akhirnya masuklah pada fase yang ketiga, yaitu peniupan sangkakala yang kedua. Yaitu ketika nanti manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana al-ba'ats atau fase kebangkitan ini, semuanya manusia akan dibangkitkan kembali dari tulang ekornya. Dan perlu diketahui, ruh kita ini tidak pernah merasa tua. Tetap kondisinya yang rusak dan menua adalah fisik dan jasad kita. Tetapi pada sangkakala yang kedua ini, kita akan dibangkitkan tidak seperti kondisi kita waktu di dunia. Dalam sebuah riwayat diceritakan, kita akan dibangkitkan seperti fisiknya Nabi Adam, yang panjangnya 30 hasta atau sekitar tingginya 30 meter. Tinggi kita akan setinggi Nabi Adam, 30 meter. Kalau untuk wanita mungkin agak pendek sedikit ya. Nah, kemudian yang dulunya berkhitan di dunia, maka ketika dibangkitkan kembali pada peniupan sangkakala yang kedua,
dia kondisinya seperti sedia kala, dia tidak berkhitan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, semua manusia dan jin waktu itu sudah dibangkitkan dengan ditiupkannya trompet yang kedua. Akhirnya semuanya berdiri bersama-sama di hadapan Allah di sebuah padang namanya padang mahsyar. Dan di padang mahsyar inilah fase yang ketiga. Maaf, padang mahsyar ini adalah fase yang keempat. Jadi fase yang pertama alam barzah, fase kedua peniupan sangkakala yang pertama, fase ketiga adalah peniupan sangkakala kedua, maka fase keempat ini adalah pada fase padang mahsyar, di mana seluruh manusia dibangkitkan, mereka berdiri, masing-masing berdiri di hadapan Allah, tidak berpakaian alias telanjang. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau mereka ini kondisinya telanjang, apakah mereka bisa saling melihat? Kata Rasulullah, urusan mereka jauh lebih berat daripada hanya untuk bisa melihat masing-masing orang lain. Kenapa? Mereka fokus kepada urusannya diri sendiri. Nah, Nabi SAW mengatakan, di padang mahsyar itu datar, tempat yang datar dan luas, seperti datarnya sebuah roti. Kemudian bahkan jarak matahari itu, dengan orang-orang yang berdiri di padang mahsyar itu didekatkan satu dirok. Pengertian satu dirok ini bisa satu hasta, bisa satu jengkal, dalam riwayat yang lain disebutkan bisa sampai 3 km. Tetapi para sahabat tidak berani mendefinisikan satu dirok itu dengan apa. Karena apa? Karena Rasulullah tidak pernah memberikan gambarannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khamsina alfasana. Masing-masing mereka akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Dan ketika berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun itu, dengan kondisi matahari yang didekatkan di atas kepala mereka, lalu mereka pun mengeluarkan peluh, mengeluarkan keringat, ya, sampai keringat mereka itu membanjiri mereka. Ada yang membanjiri sampai batas perutnya, ada yang membanjiri sampai dadanya, ada yang kebanjiran keringatnya sampai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang beriman itu nanti di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya itu seperti antara jarak duhur ke asar. Dalam riwayat yang lain disebutkan antara jarak dari asar sampai tenggelamnya matahari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di padang mahsyar ini ketika matahari didekatkan, akhirnya Allah hanya menaungi 7 orang yang mendapatkan naungan, di mana tidak ada yang bisa memberikan naungan kepada selain Allah. Dan ini sudah sering kita dengar dan sudah sering disampaikan, siapakah saja mereka, orang-orang yang mendapatkan naungan, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Kemudian fase yang berikutnya yaitu fase kelima, yaitu fase masih masih berdiri di padang mahsyar, yaitu fase syafaat. Di padang mahsyar nanti itu setiap manusia ini akan mendapatkan syafaat. Nah, syafaat ini dibagi 2. Yang pertama adalah bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan tadi, mendapatkan syafaat Allah, yaitu 7 orang manusia yang mendapatkan golongan dari Allah. Itu adalah syafaat dari Allah. Dan Allah pun juga memberikan izin kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Sehingga nanti banyak manusia di padang mahsyar itu berbondong-bondong menghadap kepada Nabi Nuh untuk meminta syafaat. Tetapi Nabi Nuh mengatakan, menggelengkan, aku tidak bisa. Mintalah kepada yang lain. Lalu kemudian mereka pun berbondong-bondong menuju Ibrahim. Dan Ibrahim mengatakan, aku tidak bisa, mintalah kepada yang lain. Lalu mereka pun berpindah menuju Nabi Musa, berombongan, berbondong-bondong, mengatakan minta pertolongan, syafaat. Nabi Musa pun tidak bisa. Akhirnya mereka pun berpindah, berombongan, berbondong-bondong menuju Isa. Tetapi lagi-lagi Nabi Isa mengatakan, aku tidak bisa. Akhirnya apa? Mereka semuanya datang kepada hadapan baginda Nabi Muhammad SAW untuk minta syafaat. Dan akhirnya Allah mengizinkan Nabi Muhammad dapat memberikan syafaat. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun berdoa, memohon syafaat untuk mereka.
Ini contoh keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan para nabi rasul yang lain. Dan juga Rasulullah mengatakan setiap nabi dan rasul itu mempunyai doa pamungkas dan sudah diucapkan oleh mereka, yaitu para nabi dan rasul sebelumnya, tetapi aku tahan. Doa pamungkas yang diberikan oleh Allah ini aku tahan sampai nanti di hari kiamat aku akan mintakan syafaat untuk umatku. Makanya kenapa Rasulullah SAW di sini bisa memberikan syafaat. Itu syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, yaitu berupa syafaat dari amal-amal ibadah kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang syafaat sujud. Orang yang senantiasa sujud, dia akan mendapatkan syafaat dari gerakan sujudnya. Orang yang senantiasa berwudu, ya, akan mendapatkan syafaat dari wudunya. Dan orang-orang yang mati meninggal karena jihad, berperang di jalan Allah juga akan mendapatkan syafaat. Bahkan orang yang mati di jalan jihad bisa memberikan syafaat kepada 30 orang keluarganya. Salah satu syafaat yang akan berguna nanti di akhirat adalah bagaimana kalau kita ini mempunyai hafalan Al-Quran. Semakin bacaan Al-Quran kita ini semakin panjang, semakin banyak hafalan kita, maka semakin tinggi derajat kita nanti mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan bisa menjadi syafaat bagimu nanti pada hari kiamat, dan pada saat nanti akan berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Setelah itu kita akan masuk pada fase berikutnya, tapi tetap berada di padang mahsyar, berdiri di padang mahsyar, yaitu fase yang keenam, yaitu fase hisab. Di mana di fase hisab ini kita akan dihisab oleh Allah, diperiksa. Ada 4 perkara yang akan ditanyakan kepada kita, yaitu umur kita, ditanyakan untuk apa digunakan dalam kehidupan dunia. Kemudian jasad fisik jasmani kita digunakan untuk apa. Kemudian kalau untuk harta, pertanyaannya 2. Dari mana harta itu kau dapatkan dan kemana harta itu kamu belanja, kamu pakai. Dan yang ketiga, ilmu yang kita dapatkan itu digunakan untuk apa. Maka setelah pada fase hisab ini, masuk ke fase berikutnya, yaitu fase catatan amal, yaitu fase yang ke-7. Orang-orang yang mengambil catatan amal, ya, itu kalau mendapatkan keberuntungan di akhirat dilihat dari cara mereka mengambil catatannya. Kalau mereka itu mengambil catatan dari tangan kanannya, maka dipastikan urusan mereka pada urusan berikutnya, mereka akan mendapatkan kemudahan. Tetapi ada juga yang mengambil dari tangan kirinya, bahkan ada yang mengambil dari belakang punggungnya. Maka itu bisa menandakan urusan mereka ke depannya nanti akan semakin berat. Maka dalam hal ini kita tidak bisa merekayasa, saya nanti akan mengambil catatan dari tangan kanan saja. Tidak bisa, karena semuanya ini juga tergantung dari amal ibadah kita. Maka pada fase berikutnya, yaitu fase ke-8, yaitu fase mizan, yaitu timbangan amal. Setelah tadi kita ini menerima catatan amal, maka catatan amal itu akan dibagi menjadi amalan kebaikan dan amalan keburukan. Kemudian ditimbang, di mizan, manakah yang lebih berat. Maka apabila amalan keburukannya itu lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya, maka langsung akan masuk kepada fase ke-9. Dan hanya beberapa golongan orang saja yang berhenti di fase ini. Siapakah mereka? Yaitu golongan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kenapa? Sudah jelas tempat mereka. Setelah dari fase ke-9 ini, mereka langsung dijebloskan ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang dalam fase timbangan amalan ini, amalan kebaikan yang lebih berat dibanding amalan keburukan, maka dia memasuki pada fase berikutnya, yaitu fase yang ke-10. Di mana di fase yang berikutnya ini, manusia akan digiring menuju ke telaganya Nabi, di mana setiap umat ini akan diberikan nikmat oleh Allah untuk berkumpul sesuai dengan umat mereka. Kalau mereka umatnya Nabi Muhammad, mereka akan digiring, ya, mereka akan digiring kepada haud, telaganya Nabi.
Dan mereka pun minum dari telaga itu. Dan mereka yang sudah minum itu, walaupun seteguk, akan hilang rasa hausnya karena sebelumnya berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Tapi bagi orang-orang yang berbuat bid'ah, orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka tidak bisa minum ini. Sehingga ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah yang senantiasa menjalankan sunnahnya, mereka bisa masuk kepada fase ini. Maka pada fase berikutnya, yaitu fase yang ke-10, kita akan menuju sebuah lorong yang gelap. Dan lorong ini begitu panjang. Orang-orang yang masuk ke dalam lorong ini akan kesulitan, karena lorong itu begitu gelapnya, tidak ada penerangan sama sekali. Hanya orang-orang yang mendapatkan syafaat dari wudhunya, yang dimana mereka ini akan bercahaya wajahnya, tangan dan kakinya. Karena bercahaya, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam lorong yang gelap ini dengan selamat. Sedangkan orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya, seperti orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka berjalan di dalam lorong itu, saling bertubrukan, kadang jatuh, kesenggol sana, kesenggol sini, bahkan mereka pun banyak yang terpleset, sehingga akhirnya karena jatuh, mereka ini banyak mengalami luka-luka. Sehingga mereka pun mengatakan kepada orang yang beriman tadi, kembalilah, barulah aku ingin jalan sama kamu, aku ingin nebeng sama kamu, karena aku ingin mendapatkan cahaya, agar aku ini tidak jatuh dalam kesempatan ini. Akhirnya apa? Hanya orang-orang berimanlah yang akhirnya selamat melewati lorong itu. Dan kemudian setelah melewati lorong itu, akhirnya keluarlah dari sebuah lorong memasuki fase ke-11, yaitu Siratul Mustaqim, di mana Siratul Mustaqim ini adalah sebuah jembatan sirat yang lebih halus dari rambut yang dibelah dan lebih tajam dari sebelah pedang. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu melewati jembatan ini. Ketika melewati jembatan ini, ada sebuah besi yang tajam yang menggantung kanan kiri, akan mengganggu mereka yang berjalan di atas itu. Kemudian di bawah jembatan itu adalah neraka jahanam. Karena ujung dari jembatan Siratul Mustaqim ini hingga ujungnya adalah neraka jahanam. Maka hanya orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah lah yang mereka akan dapat selamat melewati jembatan itu. Ada yang berlari secepat kilat, ada yang berjalan, bahkan ada yang merangkak. Bahkan tidak sedikit mereka yang memasuki melewat jembatan sirat itu akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Dan mereka orang-orang yang selamat itu akhirnya masuk pada fase berikutnya, yaitu fase yang ke-11, masuk fase yang ke-12, di mana mereka itu akan memasuki sebuah tempat yang namanya Kontoroh. Kontoroh ini adalah tempat sebelum masuk ke dalam surga. Dan di Kontoroh ini banyak orang-orang ini yang akan masuk surga, banyak yang jatuh dalam kebangkrutan. Karena apa? Karena dulu pernah mereka mendahului manusia. Ada seseorang yang menuntut, dia dulu pernah memukul aku. Ya Allah, aku minta pertanggungjawabannya. Akhirnya amalnya diberikan kepada orang itu. Lalu ada orang lagi yang menuntut untuknya, amalnya diberikan kepada kita. Karena saking banyaknya orang-orang yang menuntut pertanggungjawaban untuk dirinya, akhirnya dia pun kehabisan amal. Sehingga ketika ada orang yang menuntutnya, dosa-dosa dari orang yang menuntut tadi diberikan kepada dia. Sehingga dia pun menjadi orang yang rugi, bangkrut. Karena dia sudah mendapatkan gambaran oleh Allah, mendapatkan amalan yang begitu banyak, tetapi ketika habis amalan itu, dia menjadi orang yang bangkrut, sehingga akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan fase berikutnya adalah fase memasuki surga. Dan orang-orang yang diberikan kehendak oleh Allah inilah yang akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ada 13 fase yang akan dilalui. Dan orang-orang beriman tadi yang mendapatkan yang berbuat dosa, tetapi di dalam hatinya ada pernah berbuat dosa dan kelalaian yang lain, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah mereka bersih dari neraka, mereka akan dimasukkan surga. Tetapi perlu diketahui, 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia.
Maka bagi orang yang pernah berzina, ya, dalam hadis disebutkan dosanya itu setara dengan siksaan api neraka selama 80 tahun. Jadi kalau misalnya mereka pernah berbuat zina di dunia, maka 1 hari di dunia ya sama dengan 1000 tahun di akhirat, maka 80 tahun dikalikan 1000 tahun di dunia. Maka itu sisaan bagi mereka, itu contoh. Maka bila mereka sudah menyelesaikan hukuman di akhirat, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan di antara surga dan neraka ini ada sebuah dinding yang menjulang tinggi, namanya Al-A'raf, yaitu orang-orang yang amalan kebaikan dan amalan kejelekannya itu sepadan, sehingga dimasukkan ke Al-A'raf itu, dan mereka tersiksa ketika melihat penduduk neraka, dan mereka juga tersiksa ketika melihat penduduk surga, karena mereka imbang amal ibadahnya. Tetapi suatu ketika orang-orang ini juga akan dipindahkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, inilah gambaran perjalanan manusia menuju ke surga. Bahwasannya ada 13 fase yang kita akan lewati, maka jadilah kita ini orang-orang yang senantiasa saling berlapang hati di dalam kehidupan ini, terutama untuk saudara-saudara kita. Jangan pernah kita ini menzaliminya, jangan pernah menyakitinya, jangan pernah kita ini senantiasa mengoyak-ngoyak kehormatan mereka, karena urusan ini bisa menjadi urusan yang panjang. Makanya saya pernah ada seorang ustadz mengatakan, kalau kita ibadah kepada Allah, bisa yang biasa-biasa saja, tetapi kalau kita ini berurusan dengan manusia, maka jangan pernah kita melakukan kezaliman untuk mereka. Inilah ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.